Dengar suara Bapak? Siap dengar, Pak. Oke. Pak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada siang ini kita akan melakukan ujian proposal skripsi atas nama Adi Wiranto. Ya, Pak. Tadi untuk men-share screen PowerPoint-nya. Oke, Pak. Pak, saya pakai laptop juga, Pak ya. Soalnya ada problem di sound. Tidak masalah. Oke, Pak. Ya. Siap, Pak. Itu simpan data. Sudah muncul belum, Pak? Kan Pak, dia kan udah ikut Orlando tuh. Udah muncul dah, silakan. Oke, siap. Selamat siang semuanya, Bapak Adi dengan Pak Maulana Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat. Memilih menabung di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sintang. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait proposal ini, untuk daftar presentasinya ada pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian. Latar belakang. Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga keadaan ini menimbulkan bisnis perbankan yang kompetitif dan ketat. Kenyataan seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga setiap bank dituntut untuk menggunakan berbagai cara dalam menarik minat masyarakat. Di sini ada pertumbuhan jumlah penabung selama 4 tahun terakhir di BNI KC Sintang. Dimulai dari tahun 2017, jumlah penabungnya sebanyak 509.248 nasabah. Pada tahun 2018, 630.341 nasabah mengalami kenaikan 23,78%. Pada tahun 2019, 661.349 nasabah mengalami kenaikan 4,92%. Pada tahun 2020, 756.291 nasabah mengalami kenaikan 14,36%. Dan ini data penelitian terdahulu terkait proposal analisis saya. Ada dari Ayu Nurtika Dewi tahun 2014, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung. Studi kasus pada PDBPR, PKK Kendal Cabang Patean. Selanjutnya dari Risi Wayudi, tahun 2017, analisis minat menabung masyarakat terhadap tabungan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Bukit Tinggi. Selanjutnya dari Dewi Saraswati, tahun 2013, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung masyarakat terhadap tabungan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Bangkalan. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Pertama yaitu pemasaran. Definisi pemasaran yakni sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dan sekaligus proses sosial. Ini menurut McCarthy dan Proud 2008 nomor 10. Selanjutnya manajemen pemasaran dapat didefinisikan sebagai analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan, Kotler dan Armstrong, 2001-18. Berikutnya, perilaku konsumen.
Menurut Basu dan Hani 1997, perilaku konsumen didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung mendapatkan dan mempergunakan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Selanjutnya, di sini saya lampirkan terkait kerangka konseptualnya. Jadi beberapa faktor yang dapat mengaruhi masyarakat Sintang memilih menabung di BNI itu, mereka lebih concern terhadap faktor-faktor terkait bunga deposito, jaminan keamanan, letak lokasi bank, nama bank atau brand name, suasana di bank, adanya kartu ATM, kemudahan menggunakan fasilitas atau fitur, dan pelayanan karyawan. Semua faktor itu apakah memiliki pengaruh kepada calon nasabah dalam memilih untuk menabung di Bank BNI. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu pada suatu perusahaan, di mana penelitian dan kesimpulannya hanya berlaku pada perusahaan yang bersangkutan dan tidak berlaku secara umum. Metode pengumpulan datanya yakni kuesioner dan dokumentasi. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Pertama kali kita bahas tentang populasi. Populasi penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah nasabah Bank BNI. Kalau dari sampel penelitian sebagian nasabah Bank BNI di Kabupaten Sintang. Dalam pengambilan sampling, responden yang dijadikan subjek penelitian sejumlah 100 orang responden dari nasabah Bank BNI di Kabupaten Sintang. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive, di mana penelitian berdasarkan pada pertimbangan atau ciri-ciri tertentu. Dan accidental sampling, di mana anggota sampel ditentukan dengan sederhana, yaitu dengan memilih responden terdekat yang dijumpai pertama kali saat itu juga, dari Sugiono 2019. Teknik pengukuran datanya menggunakan skala Likert. Selanjutnya, teknik pengujian instrumennya, validitas dan reliabilitas. Alat analisa datanya, dalam menganalisa data dapat dilakukan dengan cara kuantitatif, yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda, di mana dengan rumus ini, data yang akan dihitung berupa data variabel independen yang berbentuk nominal. Sekian dan terima kasih, Pak. Saya presentasi dari analisis penelitian saya. Terima kasih. Adi, silakan untuk ini sekarang nih kami silakan Pak Murna untuk mengambil ujiannya. Silakan 15 menit. Iya. Nanti kalau udah selesai, nanti saya kasih tahu Bapak. Tidak, saya dalam proses. Oh iyalah. Selamat siang, Adi. Halo. Ya, selamat siang Pak. Halo Pak. Ya. Apakah suara dan gambar saya jelas diterima di sana? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Iya Pak. Kamu asli orang Sintang atau ditugaskan ke Sintang? Tugas di Sintang Pak. Saya aslinya Medan. Oh gitu. Iya Pak. Jadi begitu dapat SK langsung penempatan di cabang Sintang. Betul. Cuman kebetulan saya memang besarnya di Sanggau. Oh gitu. Ke orang tua ngerantau. Sudah lama di BNI? Sekitar 2 tahun Pak. Oh gitu. Sebelum di BNI pernah di bank mana? Kebetulan masih kuliah kemarin Pak yang D3. Jadi setelah lulus D3 langsung ikut rekrutmen BNI. Oh gitu. Waktu Ya, rekrutmennya itu lewat jalur apa? Jalur umum atau lewat ODP-nya? Jalur umum Pak. Jadi kita pertama kali ikut jalur magang ya. Baru setelah itu, setelah ada pengangkatan, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang PKWT-nya Pak. Oh gitu. Sekarang di BNI sebagai apa? Customer service Pak. Oh, customer service. Iya Pak. Iya. Kenapa pengen milih judul yang mempengaruhi minat masyarakat Sintang menjadi nasabah BNI? Emang ada masalah apa di funding BNI cabang Sintang sehingga kamu ngambil masalah itu? Betul Pak, karena sekarang ini terkait kompetisi Pak ya, karena bank BUMN kan satu sama lain itu
bersaing terus ketat, Pak. Jadi untuk antisipasi nasabah berpaling, banyak sebenarnya aspek-aspek dari Bank BNI ini yang perlu di-maintain dan untuk menciptakan citra bagus pada nasabah BNI KC Sintang. Misalnya aja saya ngambil sampel dari ATM, Pak ya. Iya. Dan betul. Kalau dari ATM itu, kalau cabang Sintang ini tidak menggunakan vendor, melainkan dari petugas BNI-nya langsung kalau misalnya ada problem untuk memaintain ATM. Kalau mohon maaf kalau saya membawa nama bank lain, itu kan menggunakan vendor. Jadi misalnya ATM itu gangguan, menunggu konfirmasi vendor dulu. Tapi kalau misalnya BNI, itu menggunakan petugas BNI-nya langsung dan dimonitoring dan langsung eksekusi untuk perbaikan, Pak. Jadi memang banyak sih Pak survei nasabah-nasabah yang datang ke BNI itu, saya bilang, wah kalau ATM di BNI ini kalau ada problem cepat gitu Pak untuk problem pengatasannya gitu aja sih Pak. Terus kalau posisi funding di KC Sintang gimana? Bagus nggak? Kebetulan kalau untuk sekarang fundingnya bagus Pak. Fundingnya bagus karena memang sih nggak, maksudnya melampaui target. Tapi itu untuk setiap tahunnya itu mengalami perkembangan sih Pak. Kalau untuk kompetitor sendiri di Sintang, kompetitor terberatnya BNI siapa? Kalau untuk kompetitor di Sintang sih Pak, itu sih Pak bisa Bank Kalbar, bisa juga PPD terkait untuk BUMN lain, BRI, BCA sih Pak ada. Iya. Oh, Betul Pak, karena di Sintang ada. BCA di Sintang ada ya? Ada Pak BCA. Oh gitu. Iya Ya betul Pak. memang kalau yang saya lihat ya, BNI ini memang harus gencar mengedukasi sebenarnya, mengedukasi Betul. masyarakat untuk menjadi nasabah di BNI. Karena sepengetahuan saya, ya karena saya dulu lama juga jadi banker. Oh. Apa namanya? Kalau kita kan kalau bank BUMN ini kan ada 4 ya, ada BNI, ada BRI, Mandiri, sama BTN. Nah, segmentasinya BNI ini memang dulu waktu saya awal-awal banker 2004 itu, memang BNI kan agak high class gitu. Nah, jadi mungkin ya harus sering-sering mengedukasi ke seluruh lapisan masyarakat bahwa BNI itu bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat seperti yang dilakukan oleh BRI. Nah, mungkin gitu ya yang bisa di apa ya, yang mungkin bisa di ya yang harus dirubah dari BNI itu seperti itu. Kalau di BRI itu ya bukan karena saya alumni BRI dulu ya. Kalau di BRI itu kita bisa menyasar dua segmentasi pasar. Kita bisa ke high class, kita juga bisa ke low end-nya. Jadi kalau misalnya ke high end atau ke high class itu kita punya produk-produk ya seperti Britama itu kita menyasarnya ke sana. Terus kalau untuk ke low end-nya, ke lapisan bawah kita punya yang namanya Simpedes, simpanan masyarakat pedesaan. Nah kalau di BNI yang saya lihat itu tidak ada seperti itu. Dia paling hanya BNI Taplus, BNI apa ya, BNI bisnis. Nah, tapi kalau untuk ke sektor-sektor mikronya itu kurang gitu, sehingga ya mungkin itu juga yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank BNI itu mungkin ya karena tidak teredukasinya masyarakat tadi, sehingga masyarakat itu ya akhirnya segmentasi pasar tadi itu diambil oleh BRI atau bank-bank yang lain seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, di dalam penelitian kamu ini ada berapa variabel yang dipakai? Untuk variabelnya Pak ya? Iya. Bentar. Apa variabelnya? Kalau melihat dari kerangka konseptual Pak ya,
Kalau misalnya kan saya nih Pak, analisis faktor-faktor ya Pak ya. Iya. Ini bisa dikatakan variabel independen nggak Pak? Misalnya yang faktor-faktornya ini. Seperti bunga deposito, jaminan, letak lokasi bank, nama bank, suasana bank. Coba lihat dulu judulnya. Judulnya apa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat memilih menabung di PT BNI cabang Sintang. Berarti coba lihat tadi di apa? Di kerangka penelitian. Di kerangka penelitiannya itu coba lihat lagi. Di situ nampak jelas itu. Mau saya share screen lagi Pak? Nggak usah. Kamu lihat aja. Di kerangka itu nampak itu. Judul bisa judul. Bingung deh kalau judul. Soalnya ada faktor-faktor. Faktor apa? Hah? Faktor itu. Belum masih ini ya. Pak Nayun sudah kan? Saya mau bentar ini. Saya nggak perlu. Oh, tak perlu. Itu saja terima aja. Satu sudah dua. Ini sudah tangan. Sudah belum? Tadi 6 sampai 6 perahu juga. Hah? 6 perahu dia. Ada nggak di bab 2? Ya Pak. Ada nggak di kerangka itu nampak loh itu? Saya coba ngetes aja sih. Di kerangka tadi yang kamu share screen itu nampak sebenarnya. Saya coba kepengen ngulang aja. Ada nggak? Pasti ada itu. Kamu buka bab 2 di kerangka penelitian. Itu nampak jelas di situ. Waduh, yang di file saya nih Pak langsung kerangka konseptual Pak. Sama itu. Oh itu Pak. Iya, kerangka penelitian, kerangka konseptual itu sama. Kecuali kalau kerangka manusia beda ya. Apa? Coba lihat di situ. Berapa variabelnya? Temu nggak? Kalau untuk faktor-faktor ini Pak, misalnya independen bisa saya katakan 8 nggak Pak ya? Ya bisa. Nah bisa, coba sebutkan apa aja. Oke, bunga deposito, jaminan keamanan, letak lokasi bank, brand name-nya, suasana di bank, adanya kartu ATM, kemudahan menggunakan fasilitas atau fitur, dan pelayanan karyawan. Ya, berapa jumlahnya itu? 8 Pak. Berarti variabel yang kamu pakai berapa? Variabelnya ini ya itu tadi yang barusan kamu sebutkan, itulah variabel. Oh, yang 8 Pak. 8. Iya. Independen. Nah, seharusnya itu ya simple ya. Nah, itu nanti tolong diingat-ingat nanti pada saat ujian skripsi hal-hal yang seperti itu harus udah lebih di luar kepala ya. Siap, nah, Pak. Pada dasarnya gini, kalau kita ujian itu sebenarnya lebih kepada kelihayan kita dalam mengatur kata-kata, sama seperti kamu dalam melayani nasabah. Dalam melayani nasabah itu kan kita harus banyak improvisasi kan? Betul, Pak. Harus banyak improvisasi, harus enggak apa ya istilahnya itu tidak juga harus terlalu tekstual gitu, enggak juga harus banyak improv di situ. Nah begitu juga nanti pada saat ujian skripsi harus banyak improvisasi juga, tapi tetap harus di dalam koridor konteks ujian tersebut. Seperti kita melayani nasabah, nasabah komplain, walaupun kita dulu pernah mendapatkan training tentang bagaimana menghandle komplain, tapi pada saat kita face to face dengan nasabah tentu harus ada sesuatu yang bisa kita improve di situ. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kenapa saya tahu? Karena saya dulu juga lama menjadi CS. Jadi ya dulu saya waktu di bank itu saya CS pernah, teller pernah, AO pernah, sampai menjadi head juga pernah. Nah, jadi memang harus banyak improvisasi.
Tapi improvisasi yang kita lakukan itu pun tidak boleh terlepas dari konteksnya seperti itu. Ya, jadi nanti ke depannya pada saat ujian skripsi ya harus lebih ini ya, bab satunya dipahami, 2, 3, 4, 5, sehingga nanti pada saat kita ditanya sama dosen penguji itu kita punya banyak sekali kosakata yang bisa kita jelaskan kepada tim penguji seperti itu. Ya, Adi ya. Siapa? Pak. Oke, saya rasa itu saja Adi ya. Sukses ya di BNI-nya. Kamu sekarang sudah diangkat atau masih PKWT? PKWT Pak. Cuma kalau untuk sistem di BNI ini PKWT-nya evaluasi 2 tahun itu berdasarkan yang senior sih langsung Pak. Nanti setelah 2 tahun baru statusnya berubah. Oh gitu. Berarti sekarang semakin lama ya. Kalau saya dulu di BRI itu OJT cuma 3 bulan. 3 bulan Pak ya? Iya, habis itu langsung diangkat, ya langsung menjadi karyawan organik di situ. Karena memang beda sih kalau antara yang PKWT dengan yang organik itu beda. Gajinya beda, habis itu tunjangan-tunjangan beda, jasprotnya juga beda, ya kan? THR-nya juga beda. Tapi kalau di BNI sih kalau sudah organik lumayan tuh, lumayan gede juga penghasilannya. Berapa digit lah gitu. Itu cuma kamu yang tahu. Oke, terima kasih Adi ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak Adi juga nih. Baik, terima kasih Pak Maulana masukannya. Ya. Supri. Oke, Mas Adi ya. Jadi masukan dari Pak Maulana itu dicatat ya, diperbaiki. Karena hasil 8 variabel ini kan elemennya ada 8, terus dependnya 1 enggak. Berarti kan menggunakan apa? Ya betul Pak. Menggunakan regresi bulan ganda, tuh kan? Nanti baca-baca apa tuh buku SPSS, bagaimana membaca, bagaimana mengolahnya dengan SPSS kan. Kemudian Bapak tuh memahami gitu kan? Iya betul Pak. Ya. Dinamika gitu kan. Ya, sampelnya 100 kan, nanti ada kayak teori apa ya? Ada teorinya apa? 100 itu dari teori siapa sampelnya? Nanti kan namanya proposal sampling kan? Karena ya, betul Pak. Karena data nasabahnya langsung datang langsung dikasih gitu kan. Nah, itu aja ya. Jadi cukup sekian ya. Jadi baik Pak, siap. Ada hasil tadi ujian Anda diperbaiki dan tidak disemangat lagi. Oke, ya? Baik Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Adi masukannya Pak. Ya, nanti sampai jumpa lagi ya. Nah, silakan untuk meninggal belakang. Boleh meninggal belakang, silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Adi. Sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini belum kelar nih. Tapi ada yang belum kelar satu nih.
Terus ini pakai jum, udah kayak duit ya,